Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucianda dari kelas 10 OP1 akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis dan cara penanganan. Berikut penjelasan mengenai hal-hal terkait dokumen. Kata dokumen berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang berupa dokumen. Pengertian dokumen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat-surat atau benda-benda berharga yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung suatu keterangan supaya lebih meyakinkan. Pengertian dokumen itu sendiri terdiri dari 4, yaitu pengertian dokumen menurut Kamus Kepegawaian, menurut Kamus Bahasa Inggris Webster, menurut Ensiklopedia Umum, dan menurut Ensiklopedia Administrasi. Dokumen menurut Kamus Kepegawaian dapat diartikan sebagai semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak, dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan tertulis, terpilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. Menurut Kamus Bahasa Inggris Webster, mengartikan dokumen sebagai suatu hal untuk membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan dengan fakta-fakta. Dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk melengkapi sebuah buku atau tesis. Menurut Ensiklopedia Umum, dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan. Dokumen menurut Ensiklopedia Administrasi adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat guna mendukung suatu keterangan. Dokumen ada banyak jenisnya. Jenis-jenis dokumen dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu dari kepentingan, jenis, dan bentuk fisiknya. Jenis dokumen berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu dokumen pribadi, dokumen niaga, dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah. Dokumen pribadi adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya KTP, SIM, dan ijazah. Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, contohnya cek, obligasi, packing list, faktur, kwitansi, surat pengantar, saham, dan lain-lain. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berkaitan dengan sejarah, yang dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contoh fosil, rekaman film perjuangan, autobiografi, tugu, dan naskah proklamasi. Dokumen pemerintah adalah dokumen yang isinya mengenai informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintah yang digunakan sebagai pembuktian kegiatan suatu pemerintah. Contoh, keputusan presiden, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan perjanjian kerjasama antar negara. Jenis dokumen dari segi fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu dokumen dinamis dan dokumen statis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen ini terdiri dari 3 macam, yaitu dokumen dinamis aktif, semi-aktif, dan inaktif. Dokumen statis yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor. Jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya terdiri dari 3, yaitu dokumen literer, dokumen korporil, dan dokumen privat. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena tertulis, tercetak, digambar, dan atau direkam dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contohnya buku, majalah, dan film. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda
Benda sejarah. Dokumen ini biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contohnya arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris, dan lain-lain. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip. Dokumen ini disimpan menggunakan sistem kearsipan. Contohnya surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti, atau laporan. Penanganan dokumen. Pengertian penanganan adalah menyentuh, mengendalikan, mengolah menggunakan tangan, dan lain-lain. Cara penanganan dokumen administrasi kepegawaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menghimpun. Menghimpun merupakan kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan untuk keperluan tertentu yang tadinya masih belum diklasifikasikan penghimpunannya. Yang kedua, mencatat. Mencatat merupakan kegiatan membukukan berbagai keterangan tertulis pada dokumen yang masih dianggap penting agar tulisan dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. 3. Mengolah. Mengolah adalah macam-macam kegiatan dengan mengerjakan keterangan dengan menyajikan maksud yang lebih bermanfaat. Yang keempat, menggandakan. Menggandakan merupakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara tertentu sebanyak jumlah tertentu yang diinginkan. Yang kelima, mengirim. Kegiatan menyampaikan dokumen ke pihak lain dengan menggunakan alat dan perantara. Yang keenam atau terakhir, menyimpan. Kegiatan menyimpan data dan dokumen tertentu di tempat tertentu dengan tujuan agar dokumen dapat terjaga semaksimal mungkin dan bisa digunakan suatu saat jika diperlukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai dokumen. Maaf apabila ada kesalahan dari ucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.